Apa? Ucap kedua istri Lindong. Mereka berteriak serentak mendengar kata Lindong. Apakah itu benar? Ucap Ying Huan. Dia langsung berdiri dan memegang tangan Lindong. Aku hanya menduga, karena pedang es, hanya kamu, aku, dan anak kita, yang memiliki darah yang sama denganmu, yang bisa memakainya, ucap Lindong. Iya, benar perkataan suamiku. Bagus, anakku masih hidup, ucap Ying Huan dengan senang dan bahagia. Jika itu benar, maka kita bisa mencoba memeriksa dari pedang es itu, bukan? Ucap Ling Qingsu yang juga bahagia mendengar berita itu. Iya Huan, kamu coba tarik pedang es itu, dan simpanlah, mungkin saja anak kita nanti akan memanggil pedang es itu lagi, ucap Lindong. Maksudmu, jika tebakanku benar, maka tempat anak kita berada, tidak tergabung, atau terpisah, dari dunia di bawah dunia dewa, maka pedang es itu tidak dapat memecahkan penghalang tersebut, ucap Lindong dengan agak kecewa. Mereka bertiga juga kebingungan dengan hal itu, jika anak mereka berada di salah satu dunia tingkat tinggi atau ke bawah, pedang es pasti bisa membelah ruang, dan muncul kepada anaknya, tapi menurut murid-murid di sana, pedang itu hanya berputar-putar, dan terus mencoba membelah ruang, tapi pada akhirnya, pedang itu pun jatuh, karena tidak dapat menemukan ruang di mana Lin Tian berada. Yakinlah, cepat atau lambat kita akan bertemu dengan anak kita, ucap Lindong sambil memeluk Ying Huan. Anakku pasti akan kembali, ucap Ying Huan dengan sedih dan penuh harapan. Dapat dilihat dari penampilan Ying Huan, air mata seorang ibu yang sangat merindukan anaknya, air mata kesedihan karena tidak dapat membesarkan anaknya sendiri. Dia hanya berharap bayi laki-laki itu dulu kembali kepadanya, agar dia bisa memberikan kasih sayang seorang ibu. Kasih sayang ibu tidak terbatas, diukur pun mungkin tak akan ada habisnya, dan apabila itu dibandingkan dengan ukuran besar, maka kasih sayang ibu itu lebih besar dari dunia itu sendiri. Kita beralih cerita. Di tempat tidur Lin Tian masih tertidur, sudah hampir sebulan sejak Lin Tian memulihkan dirinya, dikarenakan kekuatan jiwanya juga terluka, akibat dari ketidakbisanya mengontrol kekuatan es yang sangat kuat itu, jadi butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Sedangkan Lin Long masih duduk di sana menjaga Lin Tian, yang sekarang ditemani seekor kucing putih, yang sedang tiduran di atas meja, sambil memainkan ekornya. Sepertinya kakak masih menyembuhkan diri, ucap Lin Long. Iya, saudara kedua, bagaimana jika aku bermain keluar sebentar? Aku sudah bosan di sini, ucap bayi kecil. Coba saja, aku akan memanggil Fenger agar menarikmu kembali, ucap Lin Long mengancam bayi kecil. Ais, aku tidak akan melakukan hal jelek, yakinlah saudara, balas bayi kecil. Hanya hantu yang percaya perkataanmu, ucap Lin Long menyindir bayi kecil. Cih, ucap bayi kecil. Dia langsung terdiam dan pura-pura tidur. Dia tidak berani bermain keluar, karena takut kalau Lin Long akan memanggil Fenger, maka dia pasti akan digantung lagi di dalam gunung berapi di dalam dunia kalung tersebut. Lin Long menggelengkan kepalanya melihat bayi kecil yang hanya diam, dan langsung tertidur, karena mendengar nama Fenger. Jangan pura-pura tidur, kenapa tidak keluar? Tanya Lin Long yang berpikir untuk menggoda bayi kecil. Aku lebih baik menunggu kakak bangun dulu, balas bayi kecil. Oh, apa mungkin kamu takut dengan Fenger? Tanya Lin Long sambil tersenyum. Siapa bilang aku takut? Ucap bayi kecil. Dia langsung terbangun dan berdiri, dengan menatap Lin Long dengan mata kucing imutnya. Benarkah? Iya, dia hanya wanita kecil bagiku, Cih, aku bisa saja membuat dia diam, dan patuh melayaniku. Ucap bayi kecil bangga. Tapi kamu sepertinya ketakutan sekali, setelah mendengar nama Fenger. Ucap Lin Long. Cih, mana mungkin, hanya kaget saja sedikit,
Kalau dia ada di sini aku akan buat dia." Belum selesai bayi kecil berbicara, pintu terbuka. "Buat dia apa?" Tiba-tiba muncul sosok indah dengan wajah marah di pintu itu. "Tidak ada, tidak, aku baru saja mengatakan, kalau ada yang mau mengganggumu, aku akan memukulnya," ucap bayi kecil dengan sedikit gemetar di kakinya. "Oh, kalau begitu mari ikut denganku, ada beberapa hal yang akan ku bicarakan bersamamu," ucap Fenger sambil tersenyum menakutkan. Itu, kabur." Bayi kecil turun dari meja dan berusaha meloncat ke jendela. "Apa kamu pikir bisa kabur?" Kring. Rantai terbang tepat di leher bayi kecil. Bayi kecil tertarik oleh rantai itu, menyebabkan dia agak kesakitan di lehernya. Fenger menyeret dan mengangkat bayi kecil, seperti mengangkat layaknya seekor kucing. Dia melihat bayi kecil dengan senyum, yang membuat bayi kecil ketakutan di hatinya. "Ayo, suamiku, kita jalan-jalan dulu," ucap Fenger. Lalu tanpa berbicara kepada Lin Long, dia masuk ke kalung yang telah dipakaikan Lin Gui lagi, ke leher Lin Tian. "Tidak, saudara kedua, kamu kejam," ucap bayi kecil. Dia baru sadar kalau sebelumnya Fenger pergi keluar untuk berjalan-jalan. Dia tidak menyangka kalau Lin Long hanya menjebaknya agar berkata seperti itu, padahal dia tahu Fenger sudah di pintu kamar. "Kamu saja yang bodoh." "Dadah," balas Lin Long, sambil melambaikan tangannya ke arah hilangnya Fenger dan bayi kecil. Akhirnya mereka pergi," ucap Lin Long. Dia melihat ke wajah Lin Tian, ada senyum di wajahnya, yang membuat dia terlihat seperti pria lembut dan lemah di mata orang lain. "Sudah, bangunlah Kak, tidak perlu menutup matamu lagi," ucap Lin Long. "Kamu tahu," ucap Lin Tian dengan suara yang masih agak lemas. Lin Tian membuka mata dan menatap ke arah Lin Long. Walaupun dia sudah bangun dan lukanya telah pulih, Lin Long merasa ada yang aneh dengan kondisi Lin Tian. Dia merasa seperti ada yang agak salah, walaupun dia tahu tapi dia agak kurang yakin. Jadi dia bertanya kepada Lin Tian, "Apakah semua baik-baik saja?" Ucap Lin Long agak mengerutkan kening. "Tidak ada yang bisa kusembunyikan darimu, aku telah sembuh 90% tapi..." Lin Tian berhenti sebentar dan melihat ke atas. "Tapi apa?" Sepertinya segel di ruang jiwaku mulai lemah. Mungkin jika aku lepas kendali lagi, kesadaranku mungkin akan hilang sepenuhnya," ucap Lin Tian. "Tapi bukannya bisa memakainya jika hanya sebentar?" ucap Lin Long agak ragu. "Tentu bisa, tapi itu sedikit berbahaya jika terlalu sering, mungkin segelnya akan semakin melemah," ucap Lin Tian dengan sedih. Dia memiliki tubuh 8 elemen, elemen es yang sangat sulit dia kuasai. Anehnya jika dia terlalu memaksakan memakai kekuatan itu, maka dia akan lepas kendali. Andai kita di dunia dewa, mungkin ada cara untuk menguasai elemen es itu, karena di sana ada suku es yang juga salah satu suku kuno, dan setahuku mungkin di sana ada cara menyelesaikan masalahmu Kak, ucap Lin Long. Suku es. Lin Tian agak merasa aneh, dan agak ada perasaan dekat mendengar nama itu. Iya, suku es, kalau tidak salah itu berada di benua timur, di dunia dewa, dan juga termasuk suku kuno yang semua orang di sana. Kekuatan mereka adalah es, ucap Lin Long mengingat hal yang terjadi sebelum dia bereinkarnasi menjadi telur kembali, karena perang zaman dulu di dunia dewa. Saudara kedua, coba lebih jelaskan tentang suku es itu, ucap Lin Tian agak penasaran. Sebenarnya ada perasaan aneh yang dia rasakan, setelah Lin Long menyebut nama suku es, membuat dia merasa ada sesuatu yang sangat dekat, tapi di mana itu dia tidak tahu. Baik, ucap Lin Long. Lalu Lin Long menjelaskan tentang suku es yang dia tahu waktu dulu. Ada beberapa suku kuno yang kuat seperti suku es, bahkan ada beberapa keluarga kuno yang juga sekuat mereka juga. Tapi dibandingkan dengan yang lain, suku es termasuk yang terkuat. Dulu kaisar es dari suku tersebut dapat membuat setengah dari dunia di sana menjadi sangat dingin membeku.
Bahkan saat dia bertempur dengan para ras Yimo iblis, kaisar itu hampir membunuh setengah dari para petinggi dari suku Yimo dalam perang zaman dulu itu. Dikatakan bahwa ada juga teknik suku es tersebut yang memperkuat diri mereka sendiri secara paksa, tapi harganya jika tidak bisa dikendalikan, maka orang itu akan kehilangan kesadaran dirinya. Maka dari itu, Linlong berpikir mungkin ada cara untuk menguasai elemen es Lintian di sana. Mari kita pikirkan setelah kita berada di sana nanti, ucap Lintian sambil tersenyum. Dia tahu, dia ingin ke sana, tapi masalah di sini masih belum selesai. Dia tahu kalau dunia biru ini telah benar-benar tersegel dari dunia lain. Karena jika tidak, pasti ada beberapa ahli dari dunia dewa yang akan menjaga dunia biru ini, tapi nyatanya tidak. Itu pun dia ketahui juga dari Jenderal Darah juga di saat bertarung dengannya. Cara satu-satunya untuk melepaskan segel itu hanya dengan ada penguasa baru dari dunia biru ini yang bisa bersatu dengan inti dunia tersebut. Sekarang Lintian juga sedang berusaha mencari inti dari dunia biru ini, karena itu dia keluar dari sekte. Tapi sampai sekarang dia tidak bisa menemukan apa itu inti dari dunia biru tersebut. Kak, setahuku inti dunia biru ini hidup, dan akan sulit mencari jika hanya berkeliaran tidak jelas di dunia biru ini, ucap Linlong. Maksudku kakak lebih baik lebih bebas, dan tidak terkekang dengan hal itu, ucap Linlong. Bebas, pikir Lintian. Linlong melihat Lintian yang diam, sedang berpikir dengan posisi tidur, tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya melihat dan menunggu Lintian dengan tenang. Lintian masih memikirkan hal yang dikatakan Linlong. Beberapa saat Lintian tersenyum bahagia, karena dia baru mengerti apa yang kurang dari dirinya. Aku mengerti sekarang, kenapa aku harus terfokus dengan hal itu. Aku harusnya lebih bebas dan tidak terlalu mengikuti aturan dunia biru ini, ucap Lintian. Dia berpikir, kalau selama ini, dia terlalu mengikuti jalan dunia biru ini, setiap makhluk hidup pasti memiliki jalan yang telah ditakdirkan, tapi bukan berarti jalan itu tidak bisa diubah. Setiap jalan yang dipilih, pasti bisa diubah, selama kita memiliki arah dan tujuan yang benar. Di dunia biru ini, seorang seniman bela diri selalu menginginkan untuk jadi yang terkuat, itu pun juga yang dia pikirkan. Tapi kenapa harus menjadi kuat untuk apa? Kebahagiaan. Seorang manusia biasa juga bisa bahagia dengan hidup sederhana. Seperti petani, nelayan, pedagang kecil dan lainnya. Lalu kenapa dia tidak mencoba hal yang tidak pernah dilakukan oleh seniman bela diri? Aku mengerti, aku terlalu fokus dengan satu arah, dan melupakan hal yang berada di dekatku. Walaupun aku ingin melindungi banyak hal, tapi tetap itu hanya satu jalan. Aku harus bebas, dan tidak fokus dengan hal yang seperti itu, ucap Lintian. Kak, kamu. Belum selesai Linlong bicara dia melihat tubuh Lintian bercahaya, dan Lintian sudah menutup mata sejak terakhir dia berbicara. Di dalam tubuh Lintian energi yang sangat besar berkumpul, di sana ada sebuah pintu besar yang sangat kuat. Dan perlahan-lahan pintu itu terbuka oleh dorongan dari energi yang berkumpul. Itu adalah tanda terobosan dari Lintian. Sebelumnya dia berada di tingkat ke-8, sekarang dengan pencerahan yang dia dapatkan. Pintu yang tak bisa dibuka dengan paksa itu, kini terbuka. Linlong hanya tersenyum melihat Lintian yang akan menerobos. Dia berpikir Lintian memang pemuda yang sangat jenius. Terbukalah, ucap Lintian. Lalu pintu tadi yang hanya terbuka sedikit terbuka lebar. Pada akhirnya aura kuat muncul di sekitar Lintian, pertanda dia sudah menjadi abadi bumi tingkat ke-9. Selamat kakak, ucap Linlong. Iya, itu berkatmu. Terima kasih, balas Lintian. Tidakkah, itu hasil dari usaha kakak sendiri?
dan juga tidak sepantas jika kakak mengucapkan hal itu di antara kita saudara, bukan? Balas Linlong. Mereka berdua saling menatap dan tertawa bersama. Memang benar mereka besar bersama, jadi tidak perlu bagi mereka mengatakan hal tersebut karena mereka adalah saudara. Ngomong-ngomong, kamu cukup kejam juga pada bayi kecil, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Iya, biarkan saja. Dengan seperti itu mungkin saudara ketiga tidak nakal lagi, Kak, ucap Linlong kepada Lin Tian. Hanya kamu yang berpikir begitu, balas Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya. Dia lebih jelas tentang sifat nakal bayi kecil. Berapa kali pun dia dihukum dan disiksa oleh Fenger, dia akan tetap terus mengulangi hal itu, karena menurut Lin Tian itu telah menjadi salah satu sifat bayi kecil yang tidak dapat dibuang. Dia memang aneh dari dulu, Kak, jadi jangan terlalu difikirkan, ucap Linlong. Dia tahu sejak dulu juga, si kucing kecil itu memiliki sifat seperti itu. Dia juga pernah mendengar, bahkan dia pernah berpura-pura menjadi kucing kecil yang sangat polos, hanya untuk mengintip para dewi mandi. Setelah para dewi tahu kalau bayi kecil adalah ahli dari binatang suci, mereka memburunya. Pada akhir dari itu Fenger turun tangan dan menarik dia kembali ke suku Phoenix untuk dihukum. Iya, kadang-kadang aku kasihan, tapi juga ada kesalnya, ucap Lin Tian. Lalu dia berusaha untuk duduk dan berhasil karena terobosan tadi membuat dia sembuh sepenuhnya. Ini, Kak, ini tehnya, ucap Linlong memberi secangkir teh ke Lin Tian. Terima kasih, kata Lin Tian mengambil teh dari tangan Linlong. Dia lalu meminum teh itu. Braak, saudara kedua, apa yang terjadi di sini, ucap Lin Gui. Lin Gui masuk ke kamar Lin Tian dengan terburu-buru karena dia merasakan energi yang kuat dari kamar Lin Tian. Saat dia melihat keadaan Lin Tian yang sudah membaik, dia merasa senang, tapi wajah Lin Tian seperti kesal melihat dia. Apa yang terjadi? Pikir Lin Gui bingung. Sial, tidak bisakah kamu mengetuk pintu dulu sebelum masuk? Teriak Linlong yang wajahnya sekarang basah dengan air teh yang akan dia minum. Begitu juga dengan Lin Tian. Gui kecil, apa kamu ingin digantung juga seperti bayi kecil, ucap Lin Tian kesal. Itu, kakak, saudara kedua, maaf, aku hanya cemas saja, ucap Lin Gui dengan gugup. Bagaimana dia tidak takut? Yang dimaksud Lin Tian tentu adalah Fenger. Fenger memiliki temperamen yang berapi-api, jika ada yang menyentuh atau membuat kesal Lin Tian. Satu kata dari Lin Tian, maka Fenger akan langsung menghukum dan menyiksa mereka. Bisa dilihat contoh kepada bayi kecil, apalagi di antara mereka. Fenger bagi Lin Gui sudah seperti pengganti ibunya, karena saat dia lahir dari telur, Fenger yang merawatnya dengan kasih sayang. Bahkan dia masih mengingat kejadian saat dia secara tidak sengaja mematahkan gelang kayu Fenger. Dia disiksa selama 2 hari penuh sebelum akhirnya Linlong menenangkan Fenger. Ada apa kamu terburu-buru masuk ke sini? Ucap Lin Tian setelah tenang. Aku pikir terjadi sesuatu dengan kakak, ucap Lin Gui. Aku tidak apa-apa, apa masalah di kerajaan laut sudah selesai? Tanya Lin Tian. Sudah beres semua, Kak, kita juga telah bekerja sama dengan kota laut, balas Lin Gui. Baguslah, kamu teruskan saja sesuai pikiranmu, tidak lama mungkin kamu bisa menguasai suku laut lainnya, ucap Lin Tian. Yakin, Kak, aku akan melakukan secepatnya agar kerajaan laut bisa membantu kakak nanti saat melawan mereka, ucap Lin Gui sambil memperlihatkan sedikit kebencian. Iya, lalu apa ada yang mau kamu katakan? Tanya Lin Tian. Itu tentang ini. Lin Gui mengeluarkan sebuah kitab yang tipis, lalu dia melemparkan ke arah Lin Tian. Ini, setelah Lin Tian melihat nama buku itu, membuat dirinya kaget. Kitab ini aku dapat dari makam leluhur kura-kura.
fungsinya kakak pasti tahu kan? Ucap Lin Gui menatap Lin Tian. Iya, kitab ini berguna sekali, jadi aku tidak perlu menyegel kekuatanku lagi. Dengan ini aku bisa menyembunyikan, bahkan menipu ahli kuat lainnya, dengan kultivasi palsu, ucap Lin Tian senang. Kitab itu adalah kitab penyembunyian aura dan kultivasi, sangat berguna bagi Lin Tian. Dia tidak perlu lagi memakai segel itu untuk menekan kekuatannya. Hanya dengan ini maka seluruh ahli di dunia biru ini tidak akan tahu kekuatan atau kultivasi dia yang sebenarnya. Apalagi tertulis di kitab tersebut juga dapat mengatur aura yang dikeluarkan sesuai dengan keinginan kita. Terima kasih Gui kecil, ucap Lin Tian menatap Lin Gui. Hehehe, tidak masalah kak, balas Lin Gui. Kelihatannya karena warisan di sana, kamu jadi maju dengan cepat ya, ucap Lin Long. Begitulah kak, aku akan menceritakan apa yang terjadi di sana, ucap Lin Gui. Dia mula menceritakan bagaimana hal yang ada di dunia rahasia itu, dari dia menemukan banyak monster aneh, dan juga saat dia bertemu dengan leluhur kura-kura. Juga dari sana, Lin Gui juga mendapatkan kitab tersebut untuk Lin Tian, dan bagaimana kekuatannya bisa pulih ke tingkat seperti itu. Mendengar cerita Lin Gui mereka mengerti. Lin Tian yang mendengar juga bahagia, dan senang dengan apa yang dilakukan Lin Gui, demi kakaknya. Bahkan Lin Gui tidak segan meninggalkan yang lebih berharga untuknya, dan lebih memilih kitab teknik bela diri ini digunakan untuk Lin Tian. Ah kak, aku jadi malu, ucap Lin Gui melihat Lin Tian tersenyum kepadanya. Apa kamu seorang wanita? Ucap Lin Long sambil tersenyum. Apa maksud kakak? Aku laki-laki, ya. Lalu kenapa mukamu merah karena ucapan kakak? Tanya Lin Long. Ayolah kak, aku bukan orang sepertimu yang bahkan tidak bisa malu sepertimu, ucap Lin Gui. Apa yang kamu katakan? Lin Long berdiri, dan menatap Lin Gui dengan tajam. Aku ada urusan kak, aku pergi dulu. Lin Gui berbalik, dan pergi dari kamar Lin Tian. Hei, kembali ke sini, woi. Lin Long meneriaki Lin Gui yang sudah kabur dengan sangat cepat dari sana. Dasar kalian ini, Lin Tian hanya menggelengkan kepala melihat tingkah Lin Long dan Lin Gui. Cih, dasar bocah kecil, ucap Lin Long kesal. Hahaha, sudahlah. Aku akan mencoba mempelajari kitab ini, jadi tidak masalah meninggalkanku sendiri di sini, ucap Lin Tian ke Lin Long. Baiklah kak, aku juga harus pergi berlatih lagi, mungkin agak lama kak, ucap Lin Long. Tidak masalah, aku bisa jaga diri, balas Lin Tian sambil tersenyum. Lalu Lin Long pergi setelah berbicara beberapa kata dengan Lin Tian. Lin Tian yang melihat sudah tidak ada orang di sana, mulai berlatih teknik tersebut. Dalam beberapa hari berikutnya Lin Tian berhasil menguasai teknik itu sedikit demi sedikit. Dia sudah berhasil menguasai ke tingkat pertama. Walaupun begitu, dia masih belum puas, karena jika hanya tingkat pertama, dia juga akan sedikit kesulitan menyembunyikannya dari seorang ahli yang kuat kalau melihat dia secara dekat. Yang diinginkan Lin Tian adalah menguasai ini sepenuhnya. Dengan begitu, dia dapat benar-benar menyembunyikan kekuatannya dari siapapun orang di hadapannya. Lin Tian melanjutkan berlatih di depan formasi kota bawah laut. Di kerajaan laut, ada seorang pemuda yang cukup tampan berdiri di sana. Dia melihat ke arah kota laut yang telah hancur tersebut. Merasakan itu dia hanya menggelengkan kepalanya. Lalu dia datang ke formasi dan berteriak ke dalam. Aku Long Aotian ingin bertemu Raja Laut Timur, ucap Long Aotian. Dia juga salah satu dari 4 saudaranya dari Sekte Langit. Para penjaga yang mendengar itu langsung berdiri dan melaporkannya kepada Raja Laut. Raja Laut yang mendengar nama Long Aotian langsung keluar untuk menyambutnya, karena Long Aotian berasal dari suku naga yang kuat di dunia biru ini, dan juga kabarnya dia juga murid dari Sekte Langit. Oh, Saudara Long, ada apa berkunjung ke sini saudara? Tanya Raja Laut. Aku ingin bertemu seseorang di sini,
bisa kita masuk dulu, ucap Long Aotian melihat-lihat ke arah mereka dengan tenang. Itu, siapa yang ingin Anda temui? Tanya Raja Laut. Namanya Lintian, dia di sini kan? Tanya Long Aotian. Itu, mereka agak tidak bisa menjawab apa-apa. Di saat mereka ragu sebuah suara muncul di belakang mereka. Iya, ternyata saudara Aotian, ucap Lin Gui yang muncul. Salam luhur, ucap semua orang di sana memberi hormat. Kamu siapa? Tanya Long Aotian. Aku Lin Gui, balas Lin Gui. Oh, ternyata kamu. Sepertinya kekuatanmu meningkat jika kamu bisa berubah jadi bentuk manusia, ucap Long Aotian sambil tersenyum. Hahaha, jangan bercanda begitu, kamu juga lebih kuat dari dulu bukan? Ucap Lin Gui melihat ke arah Long Aotian. Mereka saling kenal karena dulu baik Long Aotian dan ketiga lainnya pernah melihat 4 binatang suci itu, dan juga mereka lumayan dekat. Ayo masuk, kakak ada di dalam, ucap Lin Gui. Baiklah, kamu harus memberiku vodka yang enak, ucap Long Aotian. Tentu. Lalu mereka berdua masuk ke istana laut, dengan sambil bercerita. Bahkan banyak suku laut yang merasa aneh dan curiga akan hal itu, sejak kapan leluhur mereka dekat dengan manusia lain selain Lintian. Tapi mereka tidak dapat memikirkan di mana masalahnya, hanya menatap kedua orang itu yang menghilang ke dalam istana. Di dalam istana, Lin Gui menceritakan bahwa Lintian sedang dalam pelatihannya, jadi untuk sementara waktu tidak bisa diganggu. Long Aotian mengerti dan tidak banyak bertanya. Lin Gui langsung membawa dia ke meja penuh makanan dan beberapa jenis botol vodka dan anggur yang enak di sana. Mereka bercerita dan makan bersama sambil tertawa. Hahaha, ngomong-ngomong si kucing kecil itu kemana? Bukannya jika ada hal baru, dia akan melakukan hal buruk lagi? Ucap Long Aotian. Tadinya tapi seperti yang bisa kita lihat, dia masih digantung oleh Fenger di gunung api, ucap Lin Gui. Wanita itu memang mengerikan, ucap Long Aotian mengingat saudari keduanya yang juga agak menakutkan jika marah. Iya, kamu benar, terkadang di balik sikap lembut, ada seekor singa betina yang siap menerkammu jika dia marah, balas Lin Gui. Ais, kucing yang malang. Dia bisa membayangkan bagaimana nasib bayi kecil yang pasti sudah disiksa oleh Fenger. Kita beralih di dalam kamar. Lintian masih duduk di tempat tidurnya. Setelah beberapa saat dia membuka mata dan menghela nafas lega, akhirnya dia bisa menguasai teknik itu dengan sepenuhnya. Bagaimana kak? Ucap Lin Long datang ke arah Lintian berada. Sudah berhasil, ucap Lintian sambil tersenyum. Lalu dia menutup matanya sebentar dan membuka lagi. Dia menatap Lin Long dan berkata, coba rasakan. Lin Long berusaha merasakan tingkat kultivasi Lintian, tapi dari apa yang dia rasakan Lintian hanya seperti manusia biasa, tidak ada ki yang mengalir dari tubuh Lintian itu. Aku tidak merasakan apapun kak. Seperti kamu hanya manusia biasa saja, ucap Lin Long. Hehehe, sekarang bagaimana? Tanya Lintian. Lintian sedikit menggerakkan tangan kanannya, lalu auraku muncul di tubuh Lintian, yang membuat kaget Lin Long. Bukan ki yang keluar dari tubuh Lintian, tapi apa yang dia rasakan. Kak, sekarang aku merasa kamu hanya berada di alam ilahi, tapi tingkat berapa aku tidak jelas, jawab Lin Long ragu. Hehehe, teknik ini cukup bagus. Jika aku tidak ingin memperlihatkan kekuatanku maka aku hanya seperti orang biasa, dan juga aku menggunakan teknik ini di tingkat ilahi, tapi orang tidak akan tahu bahwa aku berada di alam abadi bumi, ucap Lintian sambil tersenyum. Teknik ini luar biasa kak, perkiraanku ini berasal dari dunia dewa, ucap Lin Long. Dunia dewa. Lintian sedikit agak termenung, memikirkan tentang dunia dewa yang mungkin tempat orang tua kandungnya berada. Kak, kita hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Aku yakin kita dapat menemukan mereka suatu saat nanti, ucap Lin Long menghibur Lintian. Iya,
Hanya itu yang dapat kita lakukan sekarang, desah Lin Tian. Kakak, apa kita tidak pergi keluar untuk bersantai sebentar? Ucap Lin Long. Itu ide yang bagus. Sekalian kita mengajak Lin Gui pergi mencoba makanan di sini, ucap Lin Tian dengan senyum. Baiklah, kakak siap-siap saja dulu, aku tunggu di luar, balas Lin Long. Dia berdiri dan keluar dari kamar, meninggalkan Lin Tian sendiri. Ya sudahlah, jika difikirkan juga hanya akan menambah beban di hati, maka hal lain akan sangat sulit untuk dilakukan karena satu hal itu saja, ucap Lin Tian sembari berdiri dan mengganti pakaian di sana. Lin Long yang menunggu di luar bertemu dengan pelayan yang biasa berada di sana. Dia mendekat ke pelayan itu dan bertanya, "Apa kamu melihat tuanmu?" Tanya Lin Long. "Hamba melihat tuan, kalau hamba tidak salah dia sedang makan bersama seseorang," ucap pelayan itu. Siapakah itu, pria atau wanita? Fikir Lin Long bingung. Kalau tidak salah namanya Long Aotian tuan, ucap pelayan itu dengan hormat. Aotian. Lin Long kaget, dan setelah itu dia berpikir, kenapa orang itu berada di sini? Apa yang dia lakukan di sini? Tanya Lin Long. Kalau tidak salah dia mencari Tuan Lin Tian, balas pelayan itu. Mencari kakak. Lin Long sedikit bingung mengapa orang itu mencari kakaknya. Padahal kalau dia tidak salah Lin Long juga sedang menjelajahi dunia ini untuk mencari pengalaman serta berita tentang keberadaan Yimo. Apa ada yang terjadi? Fikir Lin Long dengan mengerutkan kening. Saudara kedua, mari kita pergi, ucap Lin Tian yang baru saja keluar dari kamar. Tapi saat dia melihat Lin Long bersama seorang pelayan wanita, dia tersenyum. Saudara kedua, apa kamu sudah mulai menyukai wanita? Goda Lin Tian. Apa yang kakak katakan? Aku hanya ingin menanyakan tentang Lin Gui kepada dia saja. Jelas Lin Long takut Lin Tian akan meledeknya lagi. Lalu di mana Gui kecil sekarang? Tanya Lin Tian. Dia sedang bersama Aotian. Sepertinya dia sedang mencari muka. Ucap Lin Long. Mencariku. Lin Tian mengerutkan keningnya, karena tumben sekali saudara keempat seperguruannya mencari dia. Baiklah, mari kita temui dia. Kamu tunjukkan jalannya, ucap Lin Tian kepada pelayan tersebut. Baik tuan, ucap pelayan itu. Mereka lalu berjalan menuju ruang makan dipimpin pelayan tadi. Sambil berjalan, Lin Tian juga menutup auranya dengan teknik yang dia kuasai itu. Jadi sekarang dari luar dia hanya seperti orang biasa. Wanita yang melihat Lin Tian tidak memiliki aura seorang seniman bela diri, menjadi aneh dan juga ragu. Padahal dia adalah seorang seniman bela diri alam bumi. Setidaknya orang yang berada di depannya seorang seniman bela diri, dia harusnya masih bisa merasakan ki yang keluar dari tubuh orang itu, walaupun tidak mengetahui tingkatan orang itu. Sungguh pria yang aneh, pikir pelayan itu.